على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'd. Bait ketiga dari Burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَأَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَاهَا مَتَى وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِي. فَأَمَا لِعَيْنَيْكَ, mengapa kedua matamu, in qulta, apabila engkau katakan, ukfufa, jangan menangis. Ukfufa, cegahlah kedua mata itu dari tangisan. Maksudnya jangan menangis. Ini masih tentang Al-Imamul Busiri bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Dan memang seperti inilah keadaan orang yang telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama li'ainaika, mengapa kedua matamu, in qulta, apabila engkau katakan, ukfufa, jangan menangis, jangan menangis. Hamata, kedua mata itu malah mengalirkan air mata. Hamata esalata. Wa ma liqalbika, dan kenapa hatimu, in qulta astafiq yahimi, apabila engkau katakan istafik, sadarlah, yahimi, bahkan hati tadi bertambah cinta kepada Nabi, huyam, bertambah rindu kepada Nabi, bertambah tidak ingat apa-apa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu terjadi di kurun apapun, abad 1, abad 2, sampai zaman kita ini. Siapapun yang asyik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerti apa yang diterangkan oleh Al-Imamul Busiri ini. Jadi gak tahu tarikan apa itu ya. Padahal abad kita dengan abad Nabi Muhammad sudah sangat jauh. 1400. Lebih dari 1300. Bainana wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah dari apa. Dan andai dunia ini ditakdirkan panjang umurnya, sampai ratusan tahun yang akan datang, ya tetap begini. Dan kita paham, siapa-siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan sedikit saja semangat, ada keinginan mau dekat sama Allah gitu, semangat sedikit, taruh 1%, itu nanti ketarik itu, tanpa dia sadari ibadahnya lebih dari semangatnya, itu bawaannya begitu. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan santai itu, asal ikhlas ini ya, yang terjadi beda itu. Tahu-tahu dia semangat untuk ibadah, semangat untuk qiyamul lail, semangat untuk sholatul duha, semangat untuk istighfar, semangat untuk membaca Quran, dan lain sebagainya. Hadhil asya ghaibiyah. Aneh memang.
Itu bawaan orang yang ingin dekat kepada Allah. Nah, orang yang ingin mendekati Rasulullah SAW dengan sholawatnya, dengan burdahnya, dengan baca maulid. Kalau dia mengamalkan ibadah sunnah, dia hadiahkan kepada Rasulullah. Mengalami hal itu juga. Aneh memang. Ingin dekat sama Nabi. Mau baca sholawat kepada Nabi sehari 100. Nanti jadinya tidak begitu. Tahu-tahu pingin lebih, pingin 200, pingin 300, pingin 1000. Ketarik gitu. Jadi kayak hati ini tersambung dengan Nabi. Kemudian Rasulullah melirik orang yang bersolawat kepada beliau. Terus ditarik sama Nabi. Jangan segini. Tambah-tambah. Biar kau lebih dekat kepada aku. Itu bawaannya begitu. Dan ini terjadi di zaman manapun. Al-Imamul Busiri mengatakan. Ketika pecinta Rasulullah SAW menangis, disuruh berhenti, nggak bisa, nggak bisa. Saya sudah terangkan kalau tidak salah ya di bait-bait sebelumnya. Kalau kata Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, baru bisa berhenti ketika mereka telah melihat Rasulullah SAW. Dan orang cinta itu seperti itu. Ketika rindu kepada al-mahbub, orang yang dia cintai, suruh berhenti menangis, nggak bisa. Suruh tenang hatinya, nggak bisa. Sebelum bertemu dengan kekasihnya. Itu memang bawaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Perlu memang bait-bait Burdatul Imam Al-Busiri ini kita kaji satu-satu. Kemana maksudnya? Kenapa beliau sampai terjadi mengatakan ini? Ada apa yang terjadi? Kemudian kembalikan ke diri kita. Apakah kita sudah sampai ke sana? Apakah kita pernah mengalami ketika ingat kepada Nabi Muhammad SAW? Tahu-tahu air mata kita mengalir. Kita usap dengan sapu tangan. Kita pikir sudah berhenti. Tahu-tahu mengalir lagi gitu. Diusap lagi, kita pikir udah berhenti, mengalir lagi. Kalau belum, berarti masih terlalu jauh. Rutbah, kedudukan, hubbuna di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, kita juga harus hati-hati. Waktu saya belajar di guru-guru saya, ada tangisan hissi, itu memang nggak boleh ya. Tangisan yang berasal dari perasaan. Sebab hissi berasal dari nafas, dari nafsu. Itu memang tidak boleh tuh. Bagaimana orang mencintai Nabi Muhammad SAW dengan tangisan hissi. Bukan tangisan yang bersumber dari faham, dari ilm. Dari memahami Rasulullah SAW. Boleh dicari di taklim-taklim saya telah lalu itu, saya sudah pernah membahas beberapa kali malah. Ada tangisan hissi, ada tangisan yang dilarang, dicaci juga oleh ulama. Yang sampai Imam Al-Haddad, kalau saya nggak salah ingat, Habib Abdul Haddad itu fi ba'd kutubuh, beliau bilang, "Manahtaj ila buka'in nisa." Kami tidak memerlukan tangisan para wanita. Maksudnya orang-orang yang ketika majelis di depan guru-gurunya menangis, habis itu kembali ke tempat masing-masing biasa-biasa aja. Gak ada peningkatan ibadah, gak ada peningkatan mujahadah. Di majelis nangis-nangis, pulang biasa lagi. Ya, bukan begitu. Tangisan itu kan, kalau yang urusan maksiat ya, tangisan itu kan berasal dari an-nadamah, penyesalan akan dosa. Otomatis setelah menyesal harus tarkul maksiyah. Ini kalau tangisan yang dari sedih karena dia seorang pendosa. Nah, kalau tangisan yang seperti dibahas oleh Imamul Busiri, yang
nasyi'an an hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya otomatis setelah dia menangis dia bertambah sholawatnya. Dicek, kenapa saya belum bermimpi Nabi Muhammad sampai umur saya setua ini? Dicari apa hijabnya itu. Ketemu, oh ini gara-gara ini. Ini yang yahjubuni an ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan saya tercegah daripada bermimpi Nabi. Ini yang menyebabkan saya tercegah daripada melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'ainil qalbi, dengan mata hati, dan sebagainya dan sebagainya. Ada tangisan lagi. Tapi ini semua cari aja itu rekamannya. InsyaAllah di Mushola Wali Songo. Panjang lebar sudah. Saya waktu itu memang mencari-cari pembahasan ini. Saya gabung. Supaya orang paham. Menangis itu tidak sekedar menangis. Kalau diringkas ya beginilah. Ada tangisan yang diridhoi Allah wa Rasuluh. Ada tangisan yang tidak diridhoi Allah wa Rasuluh. Contoh. Tangisan para artis. Itu kan tangisan dusta. Namanya juga lagi main sinetron, main film. Apa hadis Nabi Muhammad SAW yang meramalkan akan munculnya tangisan-tangisan sebangsa itu. Qala Rasulullah SAW, "Idza tamma fujurul 'abdi malaka 'ainaihi fabaka bihima mata syaa." Atau kama qala Rasulullah SAW. Lihat kata-kata Nabi ini. Ini yang dibahas orang menangis loh. Disebut tamma fujurul abdi, sempurna rusaknya hamba. Ya. Malaka aine, dia akan menguasai kedua matanya. Fabaka bihima matasya, kapan saja dia butuhkan untuk menangis, dia langsung bisa menangis. Tapi tangisan dusta. Coba siapa yang pas buat hadis ini? Artis. Orang-orang sinetron itu, atau orang-orang munafikin yang menangis karena ingin waliyadzubillah, na'udzubillah, karena ingin dianggap orang baik, ingin dianggap orang soleh. Makanya Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad dan lain-lainnya daripada ulama-ulama sufi selalu mengatakan, kalau ar-rijal tabki qulubuhum, yang menangis adalah hati-hati mereka, bukan hanya mata. Bukan berarti maknanya saya menentang orang-orang yang menangis dengan mata, tidak. Maksudnya, boleh dan sewajarnya air mata mengalir, tapi berasal dari hati. Bukan berasal dari hissi. Sekedar perasaan saja atau terbawa-bawa. Tapi dari al-qalb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.